Koki legendaris. Episode 34, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Jari telunjuk dengan fleksibel memegang cincin penarik, sementara tangan lainnya memegang badan botol. Dengan satu tangan, botol terbuka dengan bunyi klik. Aku memang dewa laki-laki. Yuan Ming memandang susu kenari di tangannya dengan puas. Yuan Ming sekarang merasa puas dengan dirinya sendiri dalam segala hal, tetapi Lily tidak seperti itu. Karena dia sedang melihat buku saran di tangannya. Halaman pertama menunjukkan pesan Su Yuesheng jika itu kepala singa. Itu tidak buruk. Kamu tidak tahu apa yang kamu pesan? Lily mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Lalu datanglah pesan Su Mu awalnya baik-baik saja. Itu hanya bakso, tapi saus cocolannya benar-benar merusak selera makanku. Pertama, pendapat, lalu saran. Saya sarankan untuk belajar lebih banyak dari pendekatan Bos Yuan. Metode yang mencolok, kata Lily dengan nada sinis. Namun selanjutnya, selain ulasan bagus, adalah saran tentang bakso Swedia. Sama seperti pertama kali, terjadi polarisasi yang serius. 3 kata yang paling sering muncul adalah Bos Yuan. Apakah benar-benar ada masalah? Lily sedikit bingung. Ia bersandar di kursinya dan mulai berpikir dengan hati-hati. Mengingat saat dia makan bakso, dia teringat pada penyajian dan rasa Yuan Ming. Dalam sekejap inspirasi, Lily memperoleh jawaban atas pertanyaan itu. Apakah ini alasan sausnya? Lily tiba-tiba berdiri. Dia berjalan maju mundur beberapa langkah, membanting buku saran di atas meja dengan satu tangan, dan berteriak keras, Yuan Ming, kamu menyakitiku. Ya? Lily mengerti apa yang dimaksud Yuan Ming dengan merancang mekanisme tersebut. Jika Anda mencelupkan bakso ke dalam selai lengket, bakso akan tertutup oleh partikel buah granular dan saus merah, yang mana sungguh tidak menggugah selera. Namun, hal ini sendiri tidak berlaku. Lagi pula, kebanyakan pelanggan tidak akan mempermasalahkannya. Yang mereka pedulikan adalah rasa dan tampilan keseluruhan, bukan hal sepele. Namun, Yuan Ming, seorang perfeksionis, tak tahan dan akhirnya berdiskusi serta merencanakan dengan sistem untuk menciptakan mekanisme yang begitu cerdik. Idenya berasal dari panci bebek Mandarin kuno. Itu karena Yuan Ming dengan sempurna memecahkan masalah estetika mencelupkan ke dalam selai, tetapi Lily tidak menyadarinya. Setelah memakan Yuan Ming dan kemudian memakan Lily, para pengunjung yang tidak keberatan dan tidak menyadari adanya masalah menemukan penampakan saus celup tersebut. Ini disebut mutiara dan giok di depan. Dan yang di belakang adalah berlian yang berkilauan atau hanya ayam dan anjing tembikar. Sayangnya, Lily dipetakan kehidangan seperti itu. Kisah ini memberitahu kita bahwa para donatur tidak boleh pamer, atau mereka akan tersambar petir. Jam kerja siang berlalu dengan cepat. Yuan Ming membagi waktu pribadinya di sore hari menjadi 2 bagian. Separuhnya ia gunakan untuk membaca buku kue yang baru dibelinya hari ini, dan separuhnya lagi seperti biasa ia gunakan untuk menguasai keterampilan membuat hidangan baru. Waktu berlalu cepat dengan pengaturan Yuan Ming. Tanpa disadari, waktu makan malam telah berlalu dengan cepat. Yuan Ming menghela napas lega dan duduk untuk beristirahat sejenak. Halo, bos. Shen Min masuk dan melihat Yuan Ming tampak sangat lelah, jadi dia berkata dengan lembut. Baiklah, pergilah dan bersiap. Yuan Ming mengangguk. Baik, bos. Shen Min mengangguk patuh sambil membawa tas sekolahnya. Dengan suara desisan pelan, Shen Min membuka dinding udang sakura. Setelah berpikir sejenak, ia tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan berkata, Bos, aku bisa menutup pintunya sendiri. Kau istirahat saja. Hah? Yuan Ming sedikit terkejut. Shen Min selalu sedikit takut padanya dan hanya berbicara tentang pekerjaan. Ini pertama kalinya dia peduli padanya seperti ini. Tapi kalau kamu khawatir, kamu bisa jaga aku saja. Kamu harus lebih banyak istirahat. Shen Min sedikit panik melihat ekspresi serius Yuan Ming. Ia cepat menambahkan dan menundukkan kepalanya. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk. Sama-sama, bos. Saya akan menyiapkannya. Shen Min merasa sedikit malu dan lari seperti kelinci setelah mengatakan itu. Gadis kecil. Yuan Ming tersenyum melihat Shen Min berlari cepat. Ia sangat senang diperhatikan oleh para karyawannya. Adapun Shen Min, dia merasa cukup malu, tetapi dia tidak menyesalinya. Dia datang ke sini untuk bekerja sebentar, pekerjaannya mudah, dan dia diizinkan membawa pekerjaan rumahnya. Bahkan jika dia tidak bisa kembali, dia akan dipulangkan dengan selamat. Shen Min mengingat semua detail kecil ini di dalam hatinya. Itulah sebabnya dia selalu melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia menganggap bos Yuan adalah bos terbaik. Dan memikirkan ucapan terima kasih Yuan Ming tadi, Shen Min menjadi lebih gembira. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada ketika perawatan Anda diterima oleh orang lain. Gemerisik Shen Min mengambil sapu dan menyapu dedaunan yang gugur di bambu. Bambu-bambu ini tumbuh subur, daunnya jarang sekali berguguran, gumam Shen Min sambil menyapu dan memandangi bambu-bambu hijau yang rimbun.
Pembersihan daun-daun yang berguguran dimulai minggu lalu. Meskipun bambu anggur yang disediakan oleh sistem tidak akan menggugurkan daun, daun yang dibeli akan tetap menguning dan rontok, yang berarti Shen Min harus bekerja lebih keras. Namun, meski ada daun-daun yang menguning dan berguguran, hal itu tidak mempengaruhi keindahan tempat ini. Beberapa helai daun kekuningan yang diselingi dedaunan hijau subur membuat atap kecil ini tampak lebih berlapis-lapis, bagaikan pergantian kehidupan lama dan baru. Halo, Paman Yuan. Ling Hong mengenakan kemeja putih berkeras stand-up, celana jin robek, dan sepatu kets putih bersih. Dengan wajahnya yang tampan, ia tampak sangat muda dan tampak seperti mahasiswa. Ling Hong berusia 28 tahun ini, dan sepertinya kamu belum berusia 18 tahun. Yuan Ming terdiam sejenak dan tiba-tiba berkata, "Haha, sudah kubilang kau mentimun tua yang dicat hijau, tapi kau tetap tak mau mengakuinya. Bocah 28 tahun. Wu Hai mengikutinya, mengelus kumisnya dan mengejeknya tanpa ragu. Tapi dia memang masih sangat muda. Orang lain mengikuti dari dekat, suaranya sejernih mata air, dan dia tampak sangat tampan. Orang ini terlihat paling normal di antara ketiganya. Setidaknya itulah yang dipikirkan Yuan Ming. Kurasa Paman Yuan iri padaku. Lagi pula, penampilanmu memang seperti itu, loh." Ling Hong memasang wajah-wajah lucu. "Usiaku 24 tahun ini, usia yang pantas untuk seorang dewa laki-laki," kata Yuan Ming tanpa ragu. "Kamu bilang aku berpura-pura muda, tapi orang ini berpura-pura muda." Dia bahkan bilang umurnya 24 tahun. Setelah mendengar ini, Ling Hong langsung menunjuk Yuan Ming dan berkata kepada Wu Hai, Bos Yuan benar-benar 24 tahun." Wu Hai tak bisa tertawa lagi. Kebetulan, ia baru tahu kalau Yuan Ming baru 24 tahun. Namun kemudian dia menambahkan, "Dia adalah seorang jenius muda sepertiku," kata Wu Hai dengan bangga. "Ceka-ceka, dasar tak tahu malu." Ling Hong sama sekali tak percaya. Ia menyentuh kerah bajunya dan berkata dengan nada jijik, "Apakah ini toko Yuan Ming?" Sebuah suara wanita yang ramah terdengar dari sosok yang tinggi. "Nama toko kami adalah toko Chef God," koreksi Yuan Ming dengan nada serius. "Maaf, saya salah tempat. Changxi yang memberitahu saya alamatnya." Wanita itu tersenyum dan menjelaskan, "Jangan dengarkan dia, tempat ini juga disebut toko Yuan Ming." Ling Hong masih memiliki kesan yang baik tentang wanita cantik, jadi dia melangkah maju. "Tentu saja, aku tidak lupa merapikan gaya rambutku. Aku sedang bernafsu," gumam Wu Hai pelan, tak tergerak. Yuan Ming mengangguk, merasakan hal yang sama. Di sisi lain, pria tampan di sebelahnya tersenyum kooperatif, tampak bersih dan alami. "Bagus. Bisnisnya sudah mulai, ya?" tanya si cantik sambil tersenyum. "Masih ada 10 menit lagi." Pria ini bernama Kompas dan sangat tepat waktu. Apakah wanita cantik itu kenal wanita bernama Jiang Changxi? Ling Hong tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu bisa memanggilku Lin Xiu." "Aku teman Changxi," kata Lin Xiu dengan ramah. "Aku tidak menyangka Jiang Changxi punya teman baik sepertimu," kata Ling Hong tak percaya. "Changxi juga sangat bagus," kata Lin Xiu sambil tersenyum. "Maukah aku mentraktirmu minum?" Suara Jiang Changxi terdengar dari luar pintu. "Ya, ya, kamu yang terbaik, terima kasih." Lin Xiu melangkah maju sambil tersenyum. Kedua wanita itu punya banyak hal untuk dibicarakan, dan Ling Hong tidak bisa bicara sepatah kata pun sekarang, jadi dia hanya berdiri diam di belakang. Untungnya, Shen Min turun dan membawa mereka ke atas. Nama tokonya Toko Chef God. Tepat saat beberapa orang masuk, Yuan Ming berkata pelan di belakang mereka. "Baiklah, aku akan mengingatnya." Lin Xiu berbalik secara alami dan mengangguk sebagai jawaban. "Ya." Yuan Ming mengangguk. "Bos Yuan terkadang memang gigih," kata Ling Hong kepada Wu Hai dan yang lainnya sambil mengangkat bahu. "Selalu seperti ini," kata Wu Hai seolah-olah dia sudah terbiasa. Ling Hong tidak membawa siapapun untuk minum bersamanya. Ia duduk bersama Wu Hai dan yang lainnya atas inisiatifnya sendiri. Tentu saja, ini karena Jiang Changxi terlalu kuat, kalau tidak Ling Hong lebih suka duduk bersama si cantik yang lembut dan cantik. "Ini bukan agenmu. Siapa yang kau bawa?" Ling Hong baru ingat bahwa dia tidak tahu siapa yang dibawa Wu Hai. "Ini temanku, Qin Yu, yang melukis bersamaku." Wu Hai menunjuk pria yang duduk diam di sampingnya. Mendengar namanya sendiri, Qin Yu mendongak dan mengangguk sebagai salam, lalu melanjutkan makan kacang pemabuk, mengambilnya satu persatu dan mengunyahnya perlahan. Gerakannya sangat lambat, dan bahkan cara dia memegang sumpit pun sangat halus. "Kamu terlihat sangat bersih." Ling Hong menatap Qin Yu dengan saksama dan berkata demikian. "Kau tidak tahu, orang ini sangat teliti soal kebersihan. Kau bahkan tidak bisa menemukan sehelai rambut pun di tempat tinggalnya," keluh Wu Hai. "Ceka-ceka, pria dewasa suka punya pacar?" Ling Hong memikirkan satu-satunya kemungkinan. Tidak. Dari mana dia mendapatkan pacarnya?
Tapi kamarnya bersih dan rapi, dan tidak ada bau aneh. Dia waria atau gay? Kata Wu Hai tiba-tiba. Kurasa agenmu lebih mirip dia. Ling Hong tiba-tiba teringat Zheng Jiawei dan langsung membalas. Zheng Jiawei sangat jantan. Wu Hai menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan. Kalau kamu ngomongin aku, apa kamu bisa ngomong saat aku nggak ada? Tanya Qin Yu sambil meletakkan sumpitnya. Kau tidak keberatan? Tanya Ling Hong penasaran. Ia pikir pria ini akan marah. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah terbiasa. Apa maksudmu? Kamu sungguh-sungguh? Tanya Ling Hong penasaran. Ya. Qin Yu mengangguk. Oh, itu juga tidak buruk. Ling Hong tidak bereaksi banyak, hanya mengangguk tanda mengerti. Sepertinya aku pintar, kata Wu Hai dengan bangga. Setelah saling memandang dan melihat tidak ada di antara mereka yang memberikan reaksi khusus, Qin Yu menundukkan kepalanya dan meneruskan makan kacang. Kamu makan selagi kita ngobrol? Setelah Wu Hai selesai merasa bangga, dia menyadari bahwa kacang di piringnya hanya tersisa setengah, dan dia langsung berkata dengan keras. Tidak, aku hanya penasaran dengan Zheng Jiawei. Qin Yu bertanya dengan tenang, tidak berhenti makan kacang. Ngomong-ngomong soal ini, aku juga ingin tahu. Ling Hong juga menatap Wu Hai dengan rasa ingin tahu. Renyah, renyah. Tepat saat Ling Hong menoleh, Wu Hai mengambil kacang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Waktunya tepat, Ling Hong bahkan tidak sempat bereaksi. Wu Hai merasa puas setelah memakan kacangnya. Lagi pula, memang benar kacang yang direbut terasa lebih enak. Suatu kali, adik perempuan saya pergi mendaki gunung bersamanya. Terjadi kecelakaan di perjalanan dan mereka berdua kehilangan ponsel dan uang. Wu Hai sangat serius saat membicarakan hal ini. Lalu Zheng Jiawei membawa adikmu kembali? Tebak Ling Hong. Ya, dia membawanya kembali, tapi metodenya membuatnya menderita. Wu Hai mengangguk dan melanjutkan. Kaki Wu Lin terluka. Dia membawanya keluar dari pegunungan selama 2 hari. Bahkan satu orang saja butuh 3 hari untuk keluar dari tempat itu. Wu Hai menyesap anggurnya. Ketika dia kembali, kakinya sudah aus dan berdarah. Jadi sekarang dia berjalan terhuyung-huyung. Dan itu menyakitkan. Orang ini sangat jantan. Kalau tidak, aku tidak akan mempercayakan adikku padanya. Wu Hai masih sangat menyayangi adiknya. Aku tak menyangka orang ini begitu gigih. Ling Hong mengangguk, menunjukkan kekagumannya. Bertanggung jawab, akuntabel, dan dapat diandalkan. Qin Yu memberikan ringkasan singkat. Wu Hai tidak mengatakan apa-apa kali ini, hanya mengangguk dalam diam. Kedua wanita yang sedang mengobrol di seberang sana juga mendengar percakapan ini, tetapi tidak mengemukakan pendapat apapun. Hening sejenak, lalu obrolan berlanjut. Yuan Ming di toko sedang beristirahat dengan serius sambil melihat buku-buku yang baru dibeli. Sebelum mulai membuat bakpao yang diberi hadiah oleh sistem, Yuan Ming harus menyelesaikan membaca setidaknya sepertiga dari buku-buku ini. Inilah target yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Dering, 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 telepon tiba-tiba berdering. Yuan Ming tidak langsung mengangkatnya. Ia menyelesaikan membaca bab itu, mencatat, lalu menjawab telepon. Halo, jawab Yuan Ming. Halo, Tuan Yuan, saya Yan Jia, asisten Tuan Lianyi. Seperti biasa, Yan Jia menyebutkan identitasnya terlebih dahulu di ujung telepon. Ya, Yuan Ming mengangguk seperti biasa, tertegun sejenak sebelum reaksi, lalu mengangguk lagi. Tuan Yuan, apa pendapat Anda tentang kompetisi itu? Yan Jia langsung ke intinya. Materi apa saja yang akan Anda sediakan? Yuan Ming cukup penasaran. Benar saja, kompetisi yang Lianyi rekomendasikan untuk diikuti Yuan Ming adalah kompetisi koki internal. Konten kompetisinya sangat menarik. Ini bukan sekadar memasak biasa, melainkan uji pengetahuan tentang bahan-bahan. Artinya, bahan baku makanan itu beraneka ragam dan banyak jumlahnya, asal-usulnya dan tahun pembuatannya, kegunaannya, cita rasanya, dan sebagainya. Sepertiganya umum di pasaran, sepertiganya jarang digunakan, dan sisanya berharga dan langka, kata Yan Jia. Baiklah, aku akan pergi. Yuan Ming mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat malam, kata Yan Jia sopan. Baiklah, aku akan pergi ke sana sendiri nanti. Yuan Ming berpikir sejenak lalu menambahkan. Baiklah, Tuan Yuan, haruskah saya mengirimkan alamat dan informasi kompetisinya kepada Anda melalui pos atau email? Tanya Yan Jia. Email. Yuan Ming tidak pernah ahli dalam produk elektronik berteknologi tinggi, jadi ia dengan tegas memilih email. Emailnya akan sampai besok, tolong periksa. Yan Jia menghitung waktu dan mengingatkan dengan lembut. Ya. Yuan Ming bersenandung ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu Yan Jia menutup telepon dengan penuh pengertian. Permainan yang menarik, kata Yuan Ming sambil menatap ponselnya dengan penuh minat. Ketika Yan Jia menelepon untuk pertama kalinya, Yuan Ming tidak langsung setuju. Menurut Yuan Ming,
Pria sehebat dan seberpengetahuan dia pasti agak pendiam. Sekalipun dia tertarik, dia tidak bisa menunjukkannya terlalu terang-terangan. Yuan Ming juga ingin melihat apakah ada perbedaan antara materi yang disediakan oleh kompetisi dan materi yang disediakan oleh sistem. Seberapa besar kesenjangan di antara mereka? Ini sangat penting bagi Yuan Ming. Tidak mungkin bekerja sendirian. Kita juga harus melihat seberapa mahir koki lain. Yuan Ming menyentuh dahinya, memikirkan kompetisi itu. Ding ling ling. Ponsel itu berdering lagi. Di layar, kata-kata San Ming muncul. Ada apa? Yuan Ming tanpa ragu bertanya langsung begitu telepon tersambung. Kamu menjawab telepon dengan cukup cepat hari ini? Canda San Ming sambil tersenyum. Kalau ada yang mau diomongin, ya diomongin aja. Yuan Ming masih paham maksud kakak-kakaknya. Tidak bisakah aku mencarimu tanpa bayaran? Bagaimana kalau mentraktirku makan? San Ming mulai berbicara tentang makan begitu ia membuka mulut, yang sesuai dengan identitasnya sebagai pencinta kuliner. Baiklah, kita makan di sebelah saja. Yuan Ming langsung setuju. Tingkahmu aneh sekali hari ini. Apa kau sedang merencanakan konspirasi, Pi? San Ming belum pernah melihat Yuan Ming semudah ini diajak bicara. Tidak, aku yang traktir, kamu yang bayar, kata Yuan Ming terus terang. Sudah kuduga. Kau benar-benar ingin menipuku. Nada bicara San Ming penuh pengertian. Harganya lebih murah dari punyaku, Yuan Ming menambahkan dalam hati. Semua yang ada di sana lebih murah daripada punyamu, keluh San Ming. Memang, harga-harga di toko-toko Yuan Ming memang terkenal mahal. Jadi meskipun ada banyak pelanggan setiap hari, toko-toko kecil itu tidak punya niat untuk bersaing. Lagi pula, siapa yang akan membandingkan restoran kecil dengan hotel bintang 5? Apalagi, keberadaan toko Yuan Ming telah menarik banyak pelanggan. Bisnis toko-toko kecil itu telah meningkat sebesar 20%, sehingga para pedagang itu berharap toko Yuan Ming dapat terus beroperasi seperti ini. Ini baru dibuka, cukup terkenal, dan sangat mahal. Yuan Ming memikirkan harga-harga yang serupa dengannya dan menggunakan kata sifat sangat mahal. Yuan Ming selalu percaya bahwa harganya terjangkau, tentu saja dibandingkan dengan bahan yang digunakan. Tidak, aku punya sesuatu yang serius untuk dibicarakan denganmu, San Ming menolak dengan tegas. Tetapi dia masih menunggu untuk menabung sejumlah besar uang agar dia bisa makan enak di restoran itu. Yuan Ming jago banget masak, kenapa dia harus makan di tempat lain? Ide San Ming sangat lugas. Oh, silakan. Yuan Ming tidak memaksa. Dia hanya sedikit penasaran. Mau makan di luar? Harga satu meja 5.000, totalnya 10 meja. Tanya San Ming langsung. Temanmu? Bagaimana hubungan kalian? Yuan Ming tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Teman-teman di grup ini cukup kaya, tapi aku tidak begitu mengenal mereka, kata San Ming langsung. Tidak. Yuan Ming menolak secara langsung. Oke, aku tahu. San Ming juga menebak jawabannya. Tapi karena ada yang meminta bantuan, menelepon saja tidak masalah. Ya. Yuan Ming bersenandung dan menutup telepon. Yuan Ming ada di sana bersiap untuk mengikuti suatu kompetisi menarik, sementara Lily ada di sana memikirkan kegagalannya. Orang itu tidak terlihat besar, dan kemampuan memasaknya memang sangat bagus, tapi aku juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Lily mengulurkan tangannya dan mengetuk buku saran di atas meja, perlahan memikirkan sebuah metode dalam benaknya. Dia tidak bisa terus-terusan ditekan dan dipukul seperti ini, dan itu bukan sifatnya. Bodoh, bodoh, bodoh. Lily tiba-tiba mengumpat 3 kata bodoh berturut-turut dan menepuk kepalanya. Benar saja, dia masih belum tenang. Kenapa aku harus memanfaatkan kekuatannya untuk mengeksploitasi kelemahanku sendiri? Lily mengingat apa yang telah dilakukannya beberapa hari terakhir dan merasa sedikit lucu. Tapi bukan itu masalahnya. Lily adalah teknisi makanan barat senior yang diakui secara internasional. Spesialisasinya adalah steak, bukan hidangan ini. Anda bisa lihat siapapun yang memesan steak akan memuji kelezatannya. Setelah mengetahui hal ini, Lily merasa jauh lebih baik dan memilih untuk mengabaikan apa yang akan terjadi jika Yuan Ming meluncurkan steak. Beef Wellington adalah pilihan yang tepat. Yuan Ming teringat hidangan Inggris yang terkenal ini. Ya, hidangan ini memang berasal dari Inggris dan merupakan hidangan Inggris yang terkenal. Hidangan ini sangat terkenal dan metode penyajiannya juga sangat canggih. Hidangan ini merupakan hidangan umum yang langka. Ini jauh lebih tidak biasa daripada terong panggang dengan saus coklat hitam. Hidangan ini juga merupakan keahlian Lily. Tentu saja, ia mempelajari hidangan Inggris yang terkenal ini di Prancis. Setelah memilih hidangan, Lily langsung merasa lega. Ia mengganti seragam kokinya dan pulang dengan perasaan rileks. Setelah semalaman, Yuan Ming bangun pagi untuk berlari seperti biasa, lalu turun kembali, menyajikan sup mie kepada anjingnya setelah makan, dan menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan. Jam buka sarapannya sama seperti biasanya, dengan kerumunan yang ramai dan sangat padat. Lagi pula, 100 kursi itu tidak banyak. Makan siang dimulai seperti biasa. 2 jam kemudian,
Yuan Ming berdiri dan mengumumkan, "Maaf, makan siang sudah selesai. Semuanya, silakan datang lebih awal besok." Yuan Ming telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali dalam beberapa bulan terakhir, dan dia sangat mahir mengucapkannya. Biasanya, para pelanggan yang mengantre akan menggerutu tidak puas, tetapi segera bubar. Namun, hari ini Sabtu, alih-alih bubar, semakin banyak orang yang berkerumun, membuat Yuan Ming sedikit bingung. "Liu Chen, lakukan saja apa yang kami katakan. Kali ini kita harus membuat Bos Yuan memberi kita penjelasan." Seorang pria berpakaian olahraga yang telah beberapa kali mengunjungi toko Yuan Ming berkata kepada pria di depan yang tampaknya adalah pemimpinnya. "Semuanya, harap bersabar. Izinkan saya menjelaskan semuanya dengan jelas dulu." Liu Chen mengenakan setelan jas, dengan wajah tenang dan kacamata tanpa bingkai. Ia tampak lembut dan anggun, tetapi ia segera menenangkan situasi setelah berbicara. "Bos bilang jam kerja hari ini sudah selesai. Semuanya silakan pergi dulu," kata Shen Min ketika melihat tidak ada tanda-tanda orang akan pergi. "Jangan cemas, Nak. Ada yang perlu kita bicarakan dengan Bos Yuan." "Kau tak bisa berbuat apa-apa," kata Liu Chen lembut, tetapi dengan tegas mendorong Shen Min ke samping. "Apa kabar semuanya?" tanya Yuan Ming sambil mengerutkan kening. Saat ini, Yuan Ming berdiri di dalam meja panjang melengkung, menghadap belasan orang di toko yang dipimpin oleh Liu Chen. Auranya tak kalah dengan aura para pencinta kuliner yang penuh kebencian ini. Ya, itu juga termasuk kerumunan orang yang ramai di luar. Sebagian ada di sini untuk menonton keseruannya, dan sebagian lagi berkumpul untuk melakukan perlawanan. Orang-orang ini masih bekerja sangat keras, mereka semua memegang tanda. Bunyinya tolak perlakuan tidak adil terhadap makanan, tuntut antrean yang adil. Ketika orang-orang ini berkumpul bersama, mereka secara alami menarik banyak orang untuk menonton. Kerumunan semakin besar, dan beberapa orang dengan emosional mengatakan ingin memboikot. Kini, Pak Tong, bos tetangga, tak bisa diam lagi. "Kenapa kalian seperti ini? Xiao Yuan bukan Nezha berlengan 8, jadi wajar saja dia tidak bisa melayani kalian. Bersikaplah rasional," kata Bos Tong dengan keras. "Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin bicara dengan Bos Yuan." Orang-orang yang memegang spanduk itu berbicara dengan nada tenang dan tertib. "Lalu kenapa kalian ribut-ribut begitu?" Bos Tong menunjuk ke arah kerumunan yang hampir menutup separuh jalan dengan nada tidak puas. "Jangan khawatir, kami hanya ingin mencoba lebih banyak masakan Bos Yuan. Jadi kami akan bersikap bijaksana." Seorang gadis berbalik dan berkata dengan senyum nakal. "Saya sungguh tidak mengerti mengapa anak muda zaman sekarang begitu ribut hanya karena gagap." Setelah mendengar orang-orang tersebut mengatakan hal itu, Bos Tong berinisiatif menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya mengapa ia melakukan hal itu. "Saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi." Wanita tua yang menjual roti dan susu kedelai di pagi hari juga mencoba membujuk kedua belah pihak. Dengan keributan sebesar itu, orang-orang dari kantor jalanan segera tiba. Namun, pintu toko Yuan Ming terkunci rapat dan tidak ada yang bisa masuk, termasuk Wu Hai dan Ling Hong yang kembali lebih dulu. "Hei, apa yang kau lakukan?" "Aku dari kantor jalanan." "Tolong minggir. Kenapa kau menghalangi pintu orang lain?" Direktur Wu dan asistennya mencoba masuk cukup lama, tetapi gagal. Mereka mundur selangkah dan berkata dengan keras. "Benar, kau tidak bisa melakukan ini. Bagaimana kalau semuanya terblokir?" Wajah asisten muda itu memerah karena cemas. "Ini urusan pribadi antara kami dan Bos Yuan," kata orang-orang yang menghalangi pintu dengan sikap tegas. "Sudah kubilang, kalau terjadi apa-apa pada Xiao Yuan, itu kejahatan. Jangan marah. Duduklah dan bicaralah pelan-pelan kalau ada yang ingin kau katakan." Direktur Wu juga seorang veteran. Ia membahas aspek-aspek seriusnya terlebih dahulu, baru kemudian membahas hal-hal lainnya. "Kami tidak akan menyakiti Bos Yuan," kata pria yang menghalangi pintu dengan serius. "Karena kamu tidak tahu caranya, silakan minggir. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Aku bisa membantu jika butuh sesuatu," kata Direktur Wu segera. "Ya, toko ini dikelola oleh kantor kami di jalan. Jika ada masalah, kami pasti akan membantu dan memberi Anda saran." Asisten itu mengangguk terus-menerus. "Bos Liu bilang kita baru bisa masuk setelah transaksi selesai hari ini." Bos Liu belum menelepon. Orang yang menghalangi pintu mengangkat ponselnya dan menggoyangkannya, sambil berkata begitu. "Ada apa denganmu? Aku ingat kamu datang ke sini untuk makan beberapa kali." Wu Hai mengelus kumisnya dan berkata dengan cemberut. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Yuan Ming. Lagi pula, orang-orang ini tampak penuh kebencian, tetapi mereka tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Mereka juga membantu menjelaskan kepada orang-orang yang menonton keseruan itu. HMPH. Tanpa diduga, orang-orang yang menghalangi pintu, yang awalnya bersikap tegas namun lembut, menatap Wu Hai dengan dingin dan sama sekali tidak berniat memperhatikannya. "Haha, mungkin karena kamu jelek, jadi orang-orang tidak mau memperhatikanmu." Suasana awalnya agak tegang, tetapi setelah itu, Ling Hong tertawa terbahak-bahak.
Wu Hai sama sekali tidak menghiraukan Ling Hong. Kemanapun ia memandang, orang-orang di sana hanya memalingkan muka dan mengabaikan mereka sepenuhnya. Ling Hong mengedipkan mata dan berkata, "Lihat aku," lalu berjalan lurus ke arah seorang gadis. "Cantik, cuacanya panas sekali. Bagaimana kalau aku belikan air?" Ling Hong merasa dia tahu sesuatu tentang perempuan. Dia sangat tampan dan kaya. Dan biasanya jika Anda menanyakan pertanyaan ini kepada seseorang, Anda akan ditolak dengan sopan. Tanpa diduga, gadis yang memegang tanda itu berkata langsung, "Teknik merayu Anda sudah ketinggalan zaman dan sudah ketinggalan zaman." Sekarang giliran Wu Hai yang menertawakan Ling Hong. Namun sebelum saya sempat berhenti tertawa, seseorang tiba-tiba berteriak, "Polisi datang." "Sial, polisi ada di sini." "Kak Jun, aku agak takut," kata seorang pria jangkung kepada pria yang tadi menjawab pertanyaan Direktur Wang. "Benar, Saudara Jun, apa yang harus kita lakukan?" Orang lain yang menghalangi pintu juga sedikit panik. "Apa yang harus kita katakan kalau polisi datang? Kalau ada satu, pasti ada yang lain." Beberapa orang masih ketakutan. "Cepat minggir, kalau tidak, akan sulit menyelesaikan masalah ini begitu polisi tiba," kata Direktur Wang tegas. "Ya, kurasa polisi akan segera datang." Asisten muda itu memasang ekspresi mengancam di wajahnya. Bahkan Jun Ge pun bingung dan terdiam. "Apa yang kau takutkan? Kami tidak melanggar hukum apapun. Jangan lupakan tujuan kami," kata gadis yang baru saja didekati dengan nada tegas. "Oh ya, kau mengagetkanku." Pria yang awalnya mengaku takut langsung bereaksi dan menyentuh kepalanya karena malu. "Benar, jangan takut. Aku akan bicara dengan polisi kalau mereka sudah sampai," kata Saudara Jun sambil menatap mereka dengan serius. Mereka cepat tenang, tetapi Direktur Wu tidak senang akan hal itu. "Anda melanggar hukum dengan menghalangi Tuan Yuan berbisnis seperti ini," kata Direktur Wu dengan marah, sambil menunjuk orang-orang yang menghalangi pintu. "Bukan begitu, Bibi. Ini jam istirahat Bos Yuan. Kami di sini untuk menanyakan sesuatu kepada Bos Yuan. Kalau Bibi mau masuk, Bibi bisa antri," kata gadis itu kepada Direktur Wu perlahan. "Kamu tidak bertanya di sini. Kurasa kamu lebih seperti orang yang membuat masalah," kata asisten muda itu lebih dulu. "Bos Yuan sangat ketat soal aturan di sini. Siapa cepat dia dapat. Ini wajib, kan, Saudara Wu Hai Wu?" Gadis itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi. "Ya, Kompas." Wu Hai tidak peduli dan langsung mengangguk. "Silakan masuk, Bibi," kata gadis itu sambil tersenyum. Anak-anak zaman sekarang. Direktur Wu tak berdaya, tetapi ia tidak pergi. Ia bersiap menunggu polisi datang. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke toko Yuan Ming. "Bagaimana menurutmu tentang situasi mereka?" Ling Hong berbalik dan bertanya pada Wu Hai. "Entahlah, tapi Bos Yuan seharusnya baik-baik saja," kata Wu Hai dengan tenang sambil mengangkat bahu dan mengelus kumisnya. "Bagaimana kamu tahu?" Ling Hong sedikit penasaran. "Lihat, Mian Tang begitu tenang, dia masih saja meminta makanan dan minuman," kata Wu Hai sambil menunjuk Mian Tang yang bertingkah manis di sampingnya. Itu cuma anjing." Ling Hong terdiam. "Tapi dia anjing yang setia," kata Wu Hai dengan tegas. "Keduanya sedang mengobrol di sini, dan polisi yang datang atas perintah terdiam. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian mengumpulkan begitu banyak orang?" Seorang polisi melangkah maju dan berteriak kepada kerumunan. Meskipun mereka sedang mengobrol, mereka berdua tidak terlalu dekat. Lagi pula, mereka menerima pemberitahuan bahwa sekelompok orang sedang berkumpul untuk membuat keributan. Ketika mereka tiba dan melihat, mereka melihat ada ratusan orang. Mereka hanyalah dua petugas polisi biasa, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Seorang polisi muda lainnya dengan tenang mulai menenangkan mereka. "Semuanya, tenanglah dan ceritakan apa yang terjadi agar kami bisa menanganinya. Siapapun yang menelepon polisi, keluar dan daftar." Polisi yang baru saja berbicara itu berbicara lagi. "Tidak apa-apa, Pak Polisi, kami hanya menunggu makanan." Ketika polisi tiba, orang-orang ini menurunkan spanduk dan berbicara dengan sangat lembut. Kedua polisi itu lega melihat tidak ada yang membuat onar dan semua orang dalam suasana hati yang baik. Bercanda, kalau ada ratusan orang yang membuat onar, mereka berdua pasti tidak akan bisa menghentikannya. "Ini aku. Aku sudah menelepon polisi," teriak wanita pemilik kedai mie di sebelahnya. "Baiklah, kalau begitu, kemarilah dan daftar dulu." Polisi itu berjalan hati-hati ke arah kerumunan dan melambaikan tangan. "Baiklah, aku akan segera ke sana." Wanita pemilik kedai mie itu menyekat tangannya dengan gugup di celemeknya sebelum menghampiri. Namun dia tidak mengatakan hal baik tentang Yuan Ming saat dia membuka mulutnya. "Kurasa Bos Yuan ini, pemilik toko yang dikelilingi orang-orang, pasti telah menipu seseorang." Wanita ini selalu iri dengan bisnis Yuan Ming. Melihat kesempatan langka seperti itu, tentu saja ia akan menunjukkan kehadirannya. "Ceritakan tentang situasi Anda, lalu jelaskan alasan Anda memanggil polisi." Polisi muda itu tidak banyak bicara, tetapi mengikuti prosedurnya.
Saya pemilik toko ini. Saya melihat tempat ini tiba-tiba dikepung dan orang-orang itu membuat keributan besar, jadi saya menelepon polisi. Wanita itu menyekat tangannya dan menjelaskan dengan gugup. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Polisi muda itu mencatat dengan saksama lalu memberi isyarat agar dia kembali. Pak MA, apa pendapat Anda tentang ini? Polisi muda itu mengambil buku catatan itu dan menyerahkannya kepada polisi di sebelahnya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Keluar. Setelah membacanya, petugas MA berteriak tegas. Aku di sini, aku di sini. Ada apa? Kakak Jun benar-benar menepati janjinya. Begitu polisi memanggilnya, dia langsung berdiri. Katakan padaku, ada apa denganmu? Petugas MA menatap Jun Ge dengan serius. Kamu salah paham. Kita semua di sini untuk berbaris dan menanyakan sesuatu kepada Bos Yuan, kata saudara Jun sambil menyeringai tanpa rasa bersalah. Apakah perlu begitu banyak orang untuk menyelidiki? Petugas MA sama sekali tidak mempercayainya. Atau kamu bisa bertanya, makanan Bos Yuan sangat lezat, dan antreannya semakin panjang setiap hari. Saudara Jun tersenyum dan menunjuk ke arah kerumunan di sekitarnya. Saudara Jun mengatakannya dengan sangat keras, dan orang-orang di sekitar yang mendengarnya mulai membicarakannya. Makanan yang dimasak bos ini enak sekali, tapi susah untuk antri. Seseorang yang sudah pernah mencicipinya mengecap bibirnya dan berkata dengan tatapan nostalgia. Kalau menurut saya, harganya terlalu mahal. Kalau lebih murah, saya bisa makan seperti di kafetaria. Ini pengunjung yang jarang makan di sini. Ayolah, keahlian memasak Bos Yuan lebih berharga dari harga segitu. Lihat tempat sebelah. Kelihatannya enak. Bakso asing yang bentuknya seperti kepala singa, kata pria itu sambil menunjuk ke restoran barat tempat Lili berada. Inilah yang disebut ditembak tanpa izin yang legendaris. Petugas MA mendengarkan orang-orang di sekitarnya berbicara dan sepertinya mereka tidak menimbulkan masalah. Kalau begitu, kalian harus segera bubar. Tidak baik berkumpul dengan begitu banyak orang. Petugas MA melihat sekeliling dengan mata tajam seperti elang. Memang tidak ada kemarahan publik atau niat lain, tetapi tampaknya ada sedikit rasa dendam. Kelihatannya lebih seperti lapar. Jangan khawatir, kami akan pergi dalam 10 menit. Hanya saja, toko Bos Yuan tidak terlalu ramai, jadi akan memakan waktu sedikit lebih lama, kata kakak Jun serius sambil tersenyum. Kita tunggu di sini 10 menit lagi, dan kalian semua harus bubar secepatnya. Petugas MA memutuskan. Oke. Terima kasih kedua petugas atas bantuannya. Ini 2 botol air mineral. Silakan diminum. Cuacanya cukup panas. Saudara Jun menyerahkan 2 botol air yang belum dibuka tepat waktu. Tidak perlu, pergi saja dan selesaikan masalah ini, lalu bubar. Petugas MA menolak dengan tegas. Kalau begitu aku pergi dulu. Kakak Jun tidak memaksa. Ia meneguk airnya dan berbalik untuk pergi. Direktur Wu, asistennya, Wu Hai, dan Ling Hong dikepung dan tidak bisa bergerak. Intinya, saudara Jun berkata jika mereka membuat keributan, itu akan sangat merugikan toko Yuan Ming. Setelah berurusan dengan polisi, ia akan membiarkan orang-orang ini masuk ke toko. Inilah sebabnya mengapa banyak orang bersedia tinggal, dan mengapa saudara Jun membiarkan polisi menghentikannya dengan mudah. Tentu saja, polisi tidak bodoh. Mereka tidak mempercayai semuanya dan hanya berdiri di pinggir sambil menunggu. Mereka juga menyampaikan situasi di sini terlebih dahulu agar bisa meminta bantuan jika terjadi sesuatu. Saudara Liu, saya sudah mengurus semuanya. Hanya butuh 10 menit. Tolong cepat. Saudara Jun berbalik dan mengirim pesan teks. Ya, Liu Chen meminta Jun Ge untuk melakukan semua ini setelah mendengarnya. Dengan begitu, ujian tidak akan tertunda dan bisa lulus dengan lancar. Dan di toko, Yuan Ming sedang memainkan permainan aneh. Tolong pilih saya, tolong pilih saya. Terima kasih semuanya. Yuan Ming tidak tahu apa yang terjadi di luar toko, tetapi Liu Chen menghela napas lega, berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah masalah ini teratasi. Bos Yuan, kurasa kau harus tahu tujuan kunjungan kami, kata Liu Chen dengan serius sambil menyesuaikan ekspresinya. Aku tidak tahu, tolong beritahu aku, jawab Yuan Ming serius. Biar aku bicara dulu. Liu Chen tercekat dan berbicara setelah menenangkan diri. Baiklah, silakan. Yuan Ming mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan saksama. Sikap Yuan Ming langsung membuat orang-orang di belakangnya merasa lega. Selama mereka mendengarkan, solusi akan datang dengan sendirinya. Soalnya, Bos Yuan, jam kerja Anda hanya 6 jam sehari, meskipun hanya 1 jam di pagi hari. Saya tidak akan berkomentar banyak. Liu Chen dengan murah hati membiarkan waktu sarapan berlalu, lalu melanjutkan. 2 jam di siang hari dan 3 jam di malam hari. Setiap kali saya masuk ke toko dan mulai makan, saya selalu menunggu 1 detik sebelum jam buka. Jam buka juga tetap setiap hari dan tidak pernah kurang. Liu Chen sangat memahami tata cara negosiasi dan memuji terlebih dahulu, baru kemudian berbicara.
Terima kasih atas pujiannya. Meskipun Yuan Ming tidak mendengar pujiannya, dia tetap berterima kasih dengan sopan. Sama-sama. Tapi Bos Yuan, pernahkah Anda memikirkan hal ini? Kita harus mengantre seperti ini setiap hari. Dan kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang-orang di belakang kita untuk makan. Kita harus mengantre selama beberapa jam, lalu Anda memberitahu kami bahwa jam operasional Anda sudah berakhir. Bukankah ini tidak baik? Kata-kata Liu Chen sangat membimbing. Yuan Ming sendiri harus merasakannya terlebih dahulu. Baru kemudian ia bisa menanggapinya dengan serius. Namun, Yuan Ming yang cerdik telah melihat semuanya dan mengangguk. Berkata, kamu benar. Lalu bagaimana? Bos Yuan juga setuju dengan apa yang kukatakan. Jadi apa solusimu? Liu Chen terkejut dengan kejujuran Yuan Ming dan terdiam sejenak sebelum bertanya. Aku mendengarkanmu. Yuan Ming menegakkan tubuh dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan seseorang yang fasih berbicara seperti Liu Chen tertegun sejenak. Sebenarnya begini. Kami, termasuk yang di luar, sudah mengantre berkali-kali tapi tetap tidak bisa makan. Tapi Wu Hai dan teman-temannya yang tinggal di dekat sini bisa makan semuanya. Liu Chen menggertakkan gigi ketika bercerita tentang Wu Hai dan teman-temannya. Ini sangat tidak adil bagi kami. Dan ini juga akan memengaruhi bisnis kami, pungkas Liu Chen. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan bos, kata Shen Min melangkah maju. Setelah mengatakan ini, Liu Chen dan anak buahnya, termasuk Yuan Ming, semuanya memandang Shen Min. Shen Min sedikit gugup, tetapi ia berhasil menenangkan diri dan berkata, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi di restoran ini, kami tidak tahu cara memasak dan tidak bisa membantu bos. Semuanya dilakukan oleh bos. Agar terus berkembang, bos bahkan mencuci sayurannya sendiri. Meskipun jam kerjanya hanya 6 jam, setiap kali saya datang ke sini, saya melihatnya berlatih mengukir, memasak, atau membaca buku tentang kue kering. Bos bangun pukul 5.30 setiap pagi dan baru istirahat pukul 12 malam. Selain tidur 5,5 jam, dia bekerja sepanjang hari. Setelah berbicara cukup lama, Shen Min menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan semakin alami, jadi bos benar-benar bekerja keras. Setelah Shen Min selesai berbicara, Liu Chen dan yang lainnya terdiam. Menjadi koki memang pekerjaan yang berat, tetapi mereka tidak menyangka akan seberat ini. Jadi Liu Chen dan yang lainnya sekarang sedikit ragu, bertanya-tanya apakah mereka bertindak terlalu jauh. Memang kerja keras, tapi Yuan Ming sudah terbiasa. Sebaliknya, kehidupan seperti ini justru sangat memuaskan. Melihat orang-orang datang dan pergi di toko setiap hari, setiap pengunjungnya, sungguh menarik. Namun Yuan Ming tidak merasa itu berlebihan saat ini. Ia sedang bertanya pada sistem, yang merupakan kesempatan bagus untuk memeras. Sistem, ini salahmu. Kurasa kau harus memberi solusi. Lagi pula, tugas yang kau posting itu semua demi ketenaran. Kalau tidak, aku harus memperluas toko, saran Yuan Ming dengan tenang. Sistem menampilkan pesan level host terlalu rendah, tidak dapat melanjutkan. Kalau begitu, buka beberapa kursi. Begini, kita bisa menambahkan meja untuk 4 orang. Dan meja untuk 2 orang itu bisa diubah menjadi meja untuk 4 orang. Yuan Ming memandang ruang kosong kecil di toko itu tanpa mengalihkan perhatian. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, mohon bekerja keras untuk meningkatkan versi. Kalau begitu, ini salahmu. Pendapatku adalah cara terbaik untuk menyelesaikan beberapa masalah. Yuan Ming mengangkat bahu dalam hati. Sistem menampilkan pesan sebagai bentuk apresiasi atas upaya tuan rumah dalam melakukan peningkatan. Dengan ini saya menghadiahkan Anda sebuah mesin nomor antrean. Hah? Apa maksudmu? Yuan Ming sedikit terkejut. Tapi sekarang setelah hadiahnya dibagikan, di mana benda ini seharusnya diletakkan? Jika muncul begitu saja, Yuan Ming tidak akan bisa mengklaim bahwa pekerjaan paruh waktunya adalah pesulap. Di mana hadiah ini akan diberikan? Yuan Ming bertanya dengan gugup. Setelah beberapa saat, sistem menampilkan pesan hadiah telah diberikan. Tuan rumah, silakan pergi ke lantai pertama kedai untuk memeriksanya. Aku merasa kau melakukannya dengan sengaja. Yuan Ming sangat curiga. Sistem menampilkan pesan fungsi mesin antrean nomor dapat dilihat. Sistem mengabaikan pertanyaan Yuan Ming dan mengganti pokok bahasan. Kamu tidak pernah menjawab. Tidak apa-apa. Saya akan bermurah hati. Biarkan saya memeriksa mesin nomor. Yuan Ming tidak ingin menyinggung sistem saat ini. Lagi pula, tertipu bukan hanya ilusi. Hadiah spesial mesin nomor. Sebenarnya, saya punya pertanyaan. Saya harap sistem akan menjawabnya. Yuan Ming tiba-tiba menjadi serius dan bertanya dalam hatinya. Sistem menampilkan kata-kata silakan berkonsultasi. Apakah penjelasan ini selalu ditulis oleh Anda? Sistem? Itu konyol. Yuan Ming menatap instruksi tanpa berkata-kata. Sistem menampilkan kata-kata ini sudah ada di dalam sistem. Itu jawaban yang sangat mudah, kata Yuan Ming serius, sambil membaca instruksi dengan saksama. Bos Yuan, maaf, tapi kita tetap harus membahas solusinya.
Meskipun Liu Chen tersentuh oleh kerja keras Yuan Ming, ia tidak bisa berhenti makan. Keseriusan Yuan Ming lah yang membuat para pencinta kuliner ini begitu gigih. Nah, solusinya sudah siap, dan akan diterapkan besok. Yuan Ming tampak tenang, seolah-olah ia sudah menemukan solusinya. Benarkah? Hebat. Orang-orang di belakang Liu Chen bersorak serempak. Nah, sistem nomor antrean akan diluncurkan besok. Dengan begitu, kita akan tahu pasti apakah kita bisa makan di tempat hari ini. Yuan Ming menjelaskan singkat. Bagaimana cara kerja sistem nomor antrean ini? Liu Chen, yang pertama kali menenangkan diri, bertanya. Sistem ini hanya perlu dipindai kartu identitas pengunjung. Tidak ada informasi pribadi yang dicatat. Yuan Ming berpikir sejenak dan menjelaskan dengan istilah yang paling sederhana. Bukankah ini seperti ban? Liu Chen langsung teringat ban. Ya, hampir, dan lebih baik daripada ban, kata Yuan Ming mengiyakan. Bagus. Tidak ada lagi antrean yang tidak berguna. Liu Chen menghela napas lega. Bercanda, Yuan Ming masih punya banyak penggemar. Jika ini tidak berakhir, ia takut merekalah yang akan dikepung. Krisis antrean datang dan pergi dengan cepat, dan Yuan Ming bahkan menemukan bahwa pengenalan sistem ini telah memecahkan masalah kecil dengan tugas sebelumnya. Deklarasi. Hari ini adalah hari yang sibuk, dan Cai Mao berjuang keras, tetapi akhirnya, dia tetap teguh. Ketika Cai Mao pertama kali diluncurkan, ada keraguan yang meluas keraguan bahwa itu akan runtuh, bahwa itu tidak akan dapat mempertahankan momentumnya, bahwa kinerjanya akan anjlok di kemudian hari seolah-olah kita tidak pantas mendapatkan kesuksesan seperti itu. Tetapi apa kebenarannya? Plagiator, peniru, dan peniru berlimpah, banyak di antaranya telah menjadi populer. Meskipun begitu, masih ada orang-orang yang mempertanyakan Cai Mao dan kita. Tetapi Cai Mao ingin bertanya kepada semua orang pencapaian kita asli, tidak palsu. Apakah kalian takut? Apakah kalian takut? Sama sekali tidak. Cai Mao mungkin tidak memiliki semangat heroik Wu Zetian atau bakat cemerlang Li Qingzhao, tetapi saya juga tidak akan takut. Cai Mao akan bertahan. Cai Mao ingin memberitahu Anda bahwa buku-buku Cai Mao saat ini memiliki rata-rata langganan dan basis penggemar tertinggi di antara para pendatang baru. Mengapa kita tidak pantas dinobatkan sebagai pendatang baru terbaik tahun ini? Itu memang hak kita. Biarkan Cai Mao bekerja keras bersama semua orang. Cai Mao akan tetap di sini sampai akhir. Bagaimana kita bisa menikmati kegembiraan kesuksesan tanpa berjuang sampai akhir? Berjuang. Akhirnya, aku mohon suara bulanan, suara bulanan, suara bulanan. Mari kita hancurkan mereka bersama mereka. Kedai itu ramai dengan aktivitas. Itu adalah permainan di mana kau menipu kami, dan aku menyodokmu balik. Tujuannya hanyalah untuk saling minum lebih banyak. Chen Wei berdebat dengan Zhou Hai tentang ulasan. Sementara itu, Yuan Ming sedang mengutak-atik hidangan baru, bertujuan untuk merilis dengan cepat. Mempertahankan aliran hidangan baru yang konstan adalah tujuan Yuan Ming. Saat itu, sistem tiba-tiba muncul. Sistem menampilkan pesan misi utama memenuhi persyaratan rilis, dirilis. Misi utama melayani setidaknya 1.000 pengunjung mancanegara. Hadiah misi 1 set berisi 3 hidangan ala barat dan 1 set etiket makan khas barat. Sistem, sepertinya Anda cukup modern. Yuan Ming tentu saja mendengar suara keras Zhou Hai, tetapi ia tidak menganggapnya serius. Sistem menampilkan tidak ada publisitas independen. Sistem, Anda hanya seorang sundera. Yuan Ming, melihat sistem mengabaikannya sepenuhnya, hanya bisa bergumam dalam hati. Namun, kali ini sistem mengabaikannya lagi, selalu berpegang teguh pada prinsip diam. Apa kriteria orang asing? Yuan Ming bingung. Sekarang ada banyak orang asing di Tiongkok. Banyak di antaranya telah memperoleh kewarganegaraan Tiongkok, tetapi ia juga pernah menjadi orang asing. Sistem menampilkan bedakan saja berdasarkan kewarganegaraan. Anda bilang saya tidak bisa memeriksa kewarganegaraan seseorang, jadi bagaimana saya bisa membedakannya? Yuan Ming bingung. Sistem menampilkan jangan khawatir, masalah ini akan teratasi. Anda membuat saya tenang. Yuan Ming mengangguk. Pada titik ini, ia masih yakin bahwa sistem tidak akan menipunya. Amati tugas-tugas dengan saksama, lalu selesaikan, dan dengan demikian tingkat penyelesaian tugas-tugas tersebut akan meningkat. Setelah hening sejenak, Yuan Ming tiba-tiba bertanya, saya mengerti, dewa memasak, tapi apa yang Anda maksud dengan dewa pria? Apakah Anda mengubah penampilan saya? Yuan Ming sedang memikirkan dengan serius perubahan-perubahan kecil apa yang perlu ia lakukan agar wajahnya yang tampan semakin menonjol. Sedangkan untuk makanan di tangannya, ia tentu saja sudah menghabiskannya dan meletakkannya. Sistem menampilkan meningkatkan temperamen Anda adalah kuncinya. Anda benar sekali. Saya sampai tak bisa berkata-kata, kata Yuan Ming dalam hati. Sistem, mari kita sedikit lebih konvensional. Apa saja 3 set makanan itu? Yuan Ming cukup tertarik dengan hal ini. Sistem menampilkan selesaikan tugasnya dan kau akan tahu. Baiklah,
Lalu apa itu etiket makan barat? Aku yakin ini bukan tentang makan. Yuan Ming melirik nama hadiahnya dan merasa tidak enak. Sistem menampilkan tuan rumah, kau benar. Selesaikan tugasnya dan kau akan menerimanya. Sistem yang benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Yuan Ming terdiam. Yuan Ming sedang mendebuk sistemnya, menguji fungsinya, pada dasarnya mengajukan pertanyaan di sana-sini untuk menguji ketahanan sistem. Namun, sistem tetap diam hampir sepanjang waktu, mungkin baru merespon setelah 12 kalimat. Sementara itu, Lily juga sedang bekerja, mengenakan seragam koki putih bersih dan topi koki yang bersih. Ia tampak bersih dan tanpa celah. Setelah diamati lebih dekat, borgol Lily tampak bersih dari kerah hingga siku. Tap, tap, tap. Lily menghunus 2 pisau dapur berpunggung lebar, memotong daging giling di atas talenan. Daging giling tersedia dalam 2 warna daging sapi merah tua tanpa fasia, dan daging babi dengan campuran lemak dan lemak. Pisau-pisau Lily bergerak begitu cepat sehingga cahaya keperakan berkelap-kelip saat daging sapi dicincang menjadi daging giling. Tangannya yang lain, memegang pisau lain, bergerak sedikit lebih lambat, tetapi tidak jauh tertinggal. Kedua sisi selesai dalam waktu yang hampir bersamaan. Akhirnya selesai. Sekarang aku bisa menambahkan resep rahasianya. Lily menghela napas, mengeluarkan sekantong lembek seperti jeli. Bahan ini pernah digunakan beberapa koki saat Lily berkunjung ke Finlandia. Bahan ini merupakan tambahan yang lezat untuk bakso, memberikan tekstur yang lezat pada daging. Lily pernah membahas hal ini di sana sebelumnya. Dan meskipun tidak banyak belajar, ia hampir menemukan campuran yang tepat. Dan sekarang ia sedang menerapkannya. Bakso yang ia makan di kedai Yuan Ming telah memberi Lily semangat juang sekaligus rasa krisis. Jadi, ia tidak pernah beristirahat sejak kembali, terus bereksperimen dengan campuran dan menambahkan bakso. Beberapa piring bakso dengan berbagai bentuk telah terhampar di meja panjang. Masing-masing berbentuk sangat indah. Satu menyerupai burung phoenix dengan sayap terentang, bulu-bulunya terlihat di sayapnya yang tampak seperti aslinya. Yang lainnya adalah bunga peoni yang cantik, kelopaknya yang berwarna merah tua terlihat jelas, menghiasi piring dan melengkapi bakso dengan indah. Hidangan yang paling umum mungkin adalah bakso Swedia yang disajikan dalam keranjang bambu. Ada juga banyak bakso yang belum dibentuk, menunjukkan bahwa Lily sudah membuat banyak bakso untuk berlatih. Kali ini pasti sempurna, pikir Lily yakin sambil menggoreng bakso. Bakso Yuan Ming semuanya digoreng di wajan, tetapi Lily lebih suka menggorengnya dengan minyak banyak, karena suhu tinggi memungkinkan sari daging langsung terlapisi, menghasilkan tekstur yang lebih gosong dan juicy. Setelah bereksperimen semalaman, Lily menemukan resep yang dianggapnya sempurna. Menambahkan sari daging membuat bakso semakin lezat. Keesokan harinya, meskipun semalaman tidak bisa tidur, Lily, yang masih bersemangat, menemui Liu Ruoyu. Hidangan utama makan siang hari ini adalah bakso Swedia, adalah kata-kata pertama Lily saat melihat Liu Ruoyu. Baiklah, saya akan segera memberitahu semua orang, Liu Ruoyu mengangguk tanpa ragu. Awalnya mereka bertanggung jawab atas bagian depan dan dapur, dan meskipun bakso Swedia Lily mendapat banyak ulasan negatif, Liu Ruoyu tetap menjalankan pesanan tanpa ragu. Setelah memesan, Lily pergi ke dapur untuk menyiapkan, menunggu makan siang disajikan. Pagi itu singkat, dan sebentar lagi siang. Seperti biasa, setelah antrean di toko Yuan Ming penuh, beberapa pelanggan yang tersisa akan datang ke Masterwork Non-Such dan mulai menyiapkan makan siang. Hei, ada bakso Swedia di sini juga, harganya hampir sama. Bagaimana kalau dicoba satu? Su Emyu menatap adiknya dan bertanya dengan alis terangkat. Kak, apa kamu masih percaya kalau makanan di sini enak? Su Yuesheng mengerutkan kening dengan tidak puas. Lagi pula tidak ada salahnya untuk mencobanya. Su Emyu mengangkat bahu, menunjukkan bahwa itu tidak masalah, dan mata indahnya yang seperti bunga persik sedikit menyipit. 2 bakso Swedia. Su Emyu melihat bahwa meskipun Su Yuesheng tidak puas, dia tidak keberatan, jadi dia langsung memesan. Kalian berdua jangan khawatir. Ini hidangan utama koki kita hari ini. Rasanya sangat lezat, kata pelayan dengan antusias. Baiklah, saya pesan. Su Emyu mengangguk. Kemudian pelayan itu pergi untuk memesan. Adapun bagaimana rasa bakso Swedia kali ini, Anda akan tahu setelah mencicipinya. Pada sambutan hari ini, saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang. Saya ingat ketika saya menulis ini, orang pertama yang meninggalkan komentar yang indah dan menyemangati adalah Sui Wu Sintming. Saya juga ingat orang pertama yang memberi saya 10 kain kidian. Saya juga ingat pemimpin saya Ying Xiong yang mengirimi saya materi dari luar negeri. Saya ingat Chen Xi, yang saya kelola secara pribadi, menjadi seperti kakak laki-laki bagi kucing hijau, membantu saya mengurus semuanya. Saya juga ingat dukungan Anda, Zhaji dan Yunki. Saya adalah sekutu kartu Dameng Pera pertama, dan Dewi Pakaian Pelaut Dameng. Saya juga ingat malam sebelum buku itu dijual, kucing hijau berguling-guling. Anda semua yang aktif berlangganan dan bahkan menyebarkan berita.
Saya juga ingat semua dorongan dan dukungan Anda. Karena Anda, saya telah mencapai semua penghargaan buku ini. Kehormatan bukanlah sesuatu yang orang lain sebut kaya. Kalian semua yang telah membawanya kepada saya, termasuk para pembaca yang diam-diam membajak dan mendukung saya di Kidian. Bahkan julukan kucing hijau yang menggemaskan adalah julukan yang diberikan kepada kucing yang bisa memasak oleh para pengulas buku. Terima kasih. Kami semua di sini mengingat ini. Terima kasih. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar Rookie of the Year, dan bahkan kejuaraan. Terima kasih kepada semua orang yang telah begadang semalaman bersama kami beberapa hari terakhir ini Yanyan, King, Yue Shenzi, Yake, Arpang, Mosquito, Zui Zuida, Zegudu, Cayun, dan masih banyak lagi. Terima kasih semuanya. Untuk menyandang mahkota, seseorang harus terlebih dahulu memikul bebannya. Kami dengan tekun memperbarui untuk menghilangkan rumor-rumor palsu tersebut. Sekarang mereka takut, terintimidasi oleh antusiasme kami. Tetapi apakah kami juga takut? Tidak. Kami tidak pernah berpikir untuk berpuas diri dan menunggu semua orang bekerja keras. Tidak. Kami telah bekerja tanpa lelah, memperbarui dengan rajin, tidak pernah ingin mengakui bahwa kami hanya kuda poni satu trik, tetapi itulah kenyataannya. Saat itu, Chen Qingzi dan 3.000 jubah putihnya dapat menghancurkan pasukan. Hari ini, aliansi pencinta makanan hebat kami telah menghancurkannya dan mengklaim pendatang baru tahun ini. Ayo, para pencinta makananku. Ayo, 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 ayo pilih setiap bulan, letakkan fondasi untuk sukses, amankan kehormatan yang memang pantas ini, dan biarkan semua rumor lenyap di hadapan kekuatan kita. Lili sibuk dengan bakso Swedia dari tadi malam hingga pagi ini, sementara Yuan Ming pergi lebih awal untuk menjelajahi sekitarnya. Tentu saja, itu setelah sarapan. Jika tidak, jika Yuan Ming menutup toko lagi, kerumunan pengunjung restoran, pelahap, dan pencinta makanan akan menjadi kerusuhan. Jadi, Yuan Ming hanya memanfaatkan waktu istirahat makan siang untuk berkeliaran, meskipun dia memiliki misi. Teringat katalog setebal 1 inci itu, Yuan Ming terdorong untuk menyapa sistem dengan ramah. Untungnya, saya tidak membawa katalog itu saat pergi membeli buku. Kalau tidak, orang-orang akan menganggap saya terbelakang mental, kata Yuan Ming, bersyukur, sambil memegang catatan kecil itu. Sistem pun mengabaikan keluhan Yuan Ming setelah mendengar hal itu. Langit di Chengdu bagaikan wajah anak kecil, berubah seketika. Sesaat yang lalu, langit cerah, lalu, dalam sekejap mata, berubah menjadi cerah dan berawan. Tap, Yuan Ming berjalan tertatih-tatih menyusuri jalan, selangkah demi selangkah, menuju tujuannya, menatap langit kelabu. Haruskah ia pergi ke tempat terdekat atau tetap pada rencana awalnya? Itulah pertanyaan yang Yuan Ming renungkan. Ia tidak berencana keluar saat ini, dan ia harus melayani klien di siang hari, sehingga ia hanya punya sedikit waktu. Tujuan yang akan ia tuju tidak dekat maupun jauh, jadi Yuan Ming awalnya berencana untuk meminta izin. Sayangnya, ia tidak dapat menemukan hari pameran buku yang serupa, terutama karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Mencari keuntungan dan menghindari bahaya adalah naluri hewani. Pada akhirnya, itu adalah rasa takut dipukuli. Namun tujuan Yuan Ming tepat. Buku adalah kristalisasi terbesar dari kebijaksanaan dan nutrisi manusia. Rumah yang penuh emas tidak sebaik koleksi 10.000 buku. Pengetahuan seseorang tidak diukur dari berapa banyak buku yang telah dibeli atau berapa banyak yang telah dipelajarinya, tetapi dari seberapa banyak yang telah dibaca dan dicernanya. Saya orang yang berbudaya, dan saya suka membaca. Setiap sel di tubuh saya dipenuhi dengan budaya. Bukankah seharusnya saya memberitahu teman-teman saya tentang pembelian buku saya? Saya tidak hanya tampan, tetapi saya bisa memasak, dan masakan saya lezat, dan saya sangat pandai menghasilkan uang. Yuan Ming mengelus dagunya. Saran ini sangat berwawasan. Seorang pria dengan standar dan budaya yang begitu tinggi, apakah saya akan dicabik-cabik oleh para gadis? Gumam Yuan Ming. Yuan Ming, tenggelam dalam pikirannya, berjalan cukup lama sebelum mencapai tujuannya. Untuk memamerkan kebugaran fisiknya yang baik, ia berjalan kaki sepanjang jalan. Untuk perjalanan yang ramah lingkungan, rendah karbon, dan ramah lingkungan, jelas bukan untuk menghemat 7,5 yuan untuk ongkos taksi atau 3 yuan untuk ongkos bus. Yuan Ming menoleh ke belakang dan dengan malu-malu memuji dirinya sendiri. Saat berbalik, ia melihat spanduk di atas kepala diskon 12% untuk semua buku di toko buku. Pesan sekarang. Ia memeriksa tanggal dan waktu, dan ternyata berakhir hari ini. 8,8 adalah angka keberuntungan, buku cetaknya tidak menipunya. Wajah Yuan Ming menegang karena senang, menjadi semakin serius dan tanpa ekspresi. Halo, dan selamat datang, seorang wanita berambut pendek berjas bisnis menyapa dengan antusias. Permisi, buku apa yang ingin Anda beli? Saya bisa menunjukkan di mana menemukannya. Senyum wanita berambut pendek itu pas, sikapnya hangat namun tidak mengganggu. Yuan Ming sudah beberapa kali ke toko buku itu.
Terakhir kali, Wu Hairang membeli banyak barang acak di sini. Dan karena ia seorang VIP, ia bisa menikmati diskon tambahan. Rasa bangga yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Baiklah, bisakah Anda memberitahu saya di mana bagian kue kering? Yuan Ming mengangguk dengan rendah hati. Silakan ikuti saya. Wanita itu membawa Yuan Ming ke lantai 2 untuk mencari buku-buku yang relevan. Kau membuat banyak perubahan di sini? Yuan Ming tiba-tiba berkata sambil melihat sekeliling. Ya, kami telah menambahkan banyak buku baru di sini. Kami bahkan memiliki novel-novel populer yang sedang diserialkan secara daring. Gadis berambut pendek itu mengangguk, menunjuk rak buku di dekatnya. Ya, cukup bagus, Yuan Ming mengangguk setuju. Melihat Yuan Ming melihat sekeliling, gadis itu memperkenalkan toko buku itu sambil berjalan. Toko buku Haohan kami terbagi menjadi 5 lantai. Kami menyediakan buku anak-anak, buku remaja, dan buku klasik karya penulis terkenal. Gadis itu sangat bertanggung jawab, memberikan pengantar yang sangat rinci sebelum pergi. Tentu saja, setiap baris diberi label berdasarkan kategorinya. Jika tidak, Yuan Ming mungkin akan kesulitan menemukan semuanya hingga hari mulai gelap. Mengikuti instruksi, Yuan Ming hanya berencana untuk mengumpulkan buku-buku di halaman pertama indeks kali ini. Dengan jari-jarinya yang ramping, Yuan Ming memeriksa setiap buku dengan saksama, berharap menemukan apa yang dicarinya. Ia segera menemukan 7 atau 8, tetapi sayangnya, ia masih belum menemukan setengahnya. Permisi, apakah Anda punya buku seperti The Road to Pastry dan Food Secrets? Yuan Ming menarik seorang pelayan berusia 30-an dan memesan 10 buku sekaligus. Tidak di sini. Wanita itu melirik Yuan Ming dengan heran sebelum berkata dengan sopan. Tidak. Lalu, tahukah Anda di mana saya bisa membelinya? Yuan Ming mengerutkan kening, merasa sedikit khawatir. Wanita itu menatap Yuan Ming beberapa kali dengan tatapan aneh sebelum berkata. Intinya, tidak ada yang dijual. Kebanyakan buku-buku ini sudah tidak dicetak lagi. Anda bisa mencari yang lain. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Yuan Ming sedikit tercengang. Apa yang terjadi? Tidak ada yang dijual, dan bahkan tidak dicetak? Awalnya, Yuan Ming sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ia menjadi lebih bersemangat. Sistem, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Jika sudah tidak dicetak lagi, bolehkah saya tidak membacanya? Yuan Ming bertanya kepada sistem dengan ramah. Sistem menampilkan hadiah telah diberikan. Meskipun ia merasa sistem tidak akan mengabaikan tugas, terutama yang berkaitan dengan keterampilan memasak, Yuan Ming masih merasa sedikit sedih karena ditolak dengan begitu kejam. Tapi sekarang sudah tidak dicetak lagi. Ini force majeure, kata Yuan Ming serius. Sistem mengabaikan Yuan Ming. Pesannya jelas jika kau mengambil hadiahnya, misi tidak bisa dibatalkan. Tiba-tiba aku merasa lantai di sini begitu mengkilap hingga hampir seperti cermin, yang sangat kusuka. Jika kau tidak menjelaskan alasannya, aku hanya akan merasakan permukaannya yang dingin, kata Yuan Ming serius, melirik ubin putih, seolah-olah ia siap berguling-guling di tanah jika tidak setuju. Di hadapan sistem, Yuan Ming tidak menunjukkan sikap acuh tak acuh seperti dewa laki-laki. Satu-satunya pikirannya adalah menang jika ia bisa mencabut beberapa helai rambut dari sistem yang pelit itu. Sistem tuan rumah, Anda dapat meningkatkan kemampuan membaca dokumen elektronik dengan membelinya secara daring atau menggunakan format PDF. Itu akan lebih mahal daripada membelinya di toko buku, dan ada diskon hari ini. Aku juga punya kartu anggota. Lihat. Ini kartu VIP. Yuan Ming diam-diam mengeluarkan kartu anggota emas yang berkilauan. Jika sistem itu punya tujuan, sistem itu pasti sudah hancur total. Sistem, mengingat sulitnya misi tuan rumah, setelah selesai, kamu akan mendapatkan item acak 100 cara membuat bakpao. Pemerasan berhasil. Setelah menerima kompensasi dari sistem, Yuan Ming tiba-tiba merasa seperti telah memakan buah ginseng. Rasanya seperti setiap pori-porinya terbuka, dan dia ingin berteriak, keren! Operasi yang sukses. Yuan Ming menyimpulkan dalam hati. Dengan suasana hati yang cerah, pikirannya secara alami bekerja cepat. Yuan Ming tiba-tiba memikirkan ide bagus. Tidak ada buku seperti itu di sini, tetapi bukan berarti tidak tersedia di tempat lain. Ada lebih dari satu toko buku di Chengdu. Yang terpenting adalah kalimat terakhir. Mungkin toko lain juga sedang mengadakan diskon. Berpikir bisa menghemat banyak uang, menambahkan pankek dan merebus telur, sungguh luar biasa. Ia langsung melakukannya. Yuan Ming mengeluarkan ponselnya dan menggunakan Baidu yang canggih untuk mulai mencari toko buku atau toko buku kecil terdekat. Jika terlalu jauh, jangan pikirkan hari ini. Pasti sudah terlambat ketika toko buka siang nanti. Meskipun ia tidak takut dengan keluhan para pengunjung, ia sama sekali tidak ingin terlambat dan Wu Hai bergelantungan di pangkuannya. Yuan Ming segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menjelajahi internet. Tiba-tiba, matanya berbinar. Ia melihat sebuah toko buku besar hanya 2 blok dari sana. Ia pikir toko itu mungkin menyediakan apa yang ia butuhkan. Dengan sedikit uang,
Ia pun bergegas maju. Meskipun mungkin tidak terlalu berharga mengingat pendapatan Yuan Ming saat ini, setiap lembar uang kertas kecil adalah karya seni unik yang harus dihargai. Cerdas sekali. Yuan Ming menyimpan ponselnya dan bergegas pergi. Untuk mencapai toko buku itu, seseorang harus memutari alun-alun yang luas. Ini adalah jantung kota Chengdu, daerah yang ramai, dengan jalan berliku dan lalu lintas yang padat. Yuan Ming sering melewati daerah ini dan sangat familiar dengan rutenya. Ia diam-diam memperkirakan bahwa naik bus tidak akan jauh lebih cepat daripada berjalan kaki, dan bahkan mungkin lebih lambat. Maka, Yuan Ming memutuskan untuk tetap menggunakan moda transportasi paling ramah lingkungan bus nomor 11. Bip, bip, katanya, menghindari arus mobil yang tak berujung sambil berjalan di trotoar menuju depan alun-alun yang luas. Alun-alun itu tampak sedang bersiap untuk sebuah acara. Panggung telah disiapkan, dan para staf tampak sedang melakukan penyesuaian akhir. Halo, halo, halo. Seorang pemuda tampan berpakaian kasual mengambil mikrofon, menguji suaranya, lalu berdiri di depan panggung, siap untuk memulai. Ia tampak seperti pembawa acara. Bapak-bapak, ibu-ibu, lansia, anak-anak, dan semua yang muda dan tua, selamat pagi. Hari ini kami mengadakan konferensi pers untuk ponsel baru kami. Kita akan bermain game sebentar nanti. Tunjuk siapapun yang Anda tunjuk dan selesaikan tugasnya untuk menerima hadiah yang berlimpah. Wajah pemuda itu sopan dan suaranya lantang dan penuh semangat. Saat suaranya terdengar jauh, kerumunan perlahan mulai berkumpul. Orang-orang cenderung berkumpul berkelompok, jadi selama ada orang di sekitar, tidak perlu khawatir akan kurangnya kerumunan. Yuan Ming pasti ingin ikut bersenang-senang jika ada waktu, tetapi situasinya sedang tidak memungkinkan. Tanpa memandangnya, Yuan Ming berjalan melewati kerumunan dan menuju ke sisi lain. Siapapun yang disinari sinar keberuntungan ini akan berkesempatan membawakan sebuah lagu di atas panggung. Dan setelah melewati kuis singkat, mereka akan memenangkan hadiah utama. Suara merdu seorang pemuda menggema. Kemudian, seberkas cahaya warna-warni memancar, berhamburan ke kiri dan ke kanan, menyebar kemana-mana. Yuan Ming sudah mencapai sisi lain, hendak pergi ketika seberkas cahaya tiba-tiba menimpanya, hampir membutakannya. Tuan, selamat atas kesempatan berharga ini. Silakan naik ke panggung. Suara pemuda itu menusuk. Yuan Ming sangat fasih bernyanyi, tidak sehebat dia dalam mengolah makanan. Lagi pula, dia tidak suka berada di atas panggung dan menjadi pusat perhatian. Jadi, dia tanpa ragu, mengangkat kakinya dan melangkah ke atas panggung. Tap, tap, tap. Yuan Ming membeku di tempatnya saat pembawa acara, dengan mikrofon di tangan, berlari ke arahnya. Tuan, Anda adalah pemenang beruntung pertama hari ini. Silakan naik ke panggung dan tampilkan sebuah lagu. Dan setelah lulus kuis singkat, Anda akan memenangkan hadiah utama kami. Lewat sini, kata pemuda itu dengan sungguh-sungguh. Wajah Yuan Ming menegang saat ia menatap pemuda itu dengan ekspresi serius, tidak menanggapi kata-katanya. Tuan, kesempatan ini langka, Anda harus memanfaatkannya. Pemuda itu terus membujuknya. Saya tidak bisa bernyanyi, kata Yuan Ming. Tidak apa-apa. Yang penting adalah berpartisipasi. Yang terpenting adalah kuis di akhir. Anda jelas pintar, jadi Anda pasti tidak akan kesulitan. Suara pemuda itu penuh godaan. Meskipun Yuan Ming merasa bahwa ia sangat teliti dan tahu ia pintar, ia sama sekali tidak terkesan dengan kurangnya kemampuan menyanyinya, jadi ia tidak tergoda. Jika Anda lulus kuis, Anda bisa mendapatkan paket hadiah super dari perusahaan kami sebagai hadiah, kata pemuda itu. Saya benar-benar tidak pandai dalam hal itu, kata Yuan Ming serius. Tidak masalah, kalau kau lolos, kau bisa mendapatkan paket hadiah yang berisi ponsel terbaru kita. Lihat contohnya. Pemuda itu akhirnya mengeluarkan kartu trufnya. Yuan Ming mengamati ponsel yang ramping dan tampak mewah itu, memang sangat berkilau. Tiba-tiba aku terpikir bahwa aku punya lagu yang dibuat khusus untukku, dan kurasa lagu itu sangat cocok untuk situasi ini. Yuan Ming mengabaikan ekspresi pemuda yang sedikit terkejut dan langsung meraih mikrofon, kali ini berjalan ke atas panggung dengan sangat anggun. Yuan Ming terbatuk kering, melirik ke arah kerumunan. Demam panggung sama sekali tidak dikenalnya. Ia pernah menolak para profesional papan atas, pelukis ternama, generasi kedua yang kaya raya, bos-bos berpangkat tinggi, bahkan dewi-dewi. Benar, jika orang-orang ini datang lagi, ia akan menolak mereka semua. Inilah aura penolakan. Melihat aura yang begitu kuat, pembawa acara cukup berharap. Namun kemudian ia membuka mulutnya. Betapa sepinya tak terkalahkan, betapa hampanya tak terkalahkan. Sendirian di tengah angin dingin, kata Yuan Ming, wajahnya serius dan kaku seperti seorang paman. Liriknya begitu kuat dan meledak-ledak. Dan kontras dengan ekspresi serius dan gerakan tubuh Yuan Ming yang kaku begitu memukau hingga hampir tak tertahankan untuk dilihat langsung. Ketika Yuan Ming mencapai klimaks lagunya, pemuda itu meraih telepon di sebelahnya, berjalan ke atas panggung, dan menyodorkannya ke tangan Yuan Ming yang bebas.
Ia kemudian meraih mikrofon dan berkata, "Tuan, ini hadiah Anda. Selamat atas kemenangan Anda." Yuan Ming merasakan dingin di tangannya, masih sedikit bingung. Perkembangan ini tampak agak salah, tetapi selama ia memiliki hadiahnya, semuanya baik-baik saja. Ia pasti lulus kompetisi lebih awal karena ia bernyanyi dengan sangat baik. Bukankah ada ujian kecil? Yuan Ming adalah pria yang mengikuti aturan. Itu tidak penting. Raih saja hadiahnya, kata pemuda itu sambil tersenyum. Takut akan keluhan penonton, Yuan Ming hendak menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia mendapati bahwa kerumunan telah pergi. Hanya beberapa orang kecil. Mengangkat bahu, Yuan Ming merasa bahwa begitu banyak orang telah memahami makna mendalam dari liriknya dan sudah pulang. Dia benar-benar bahagia. Pembawa acara menatap orang-orang di antara penonton, wajahnya dipenuhi air mata. Popularitas yang akhirnya dia kumpulkan begitu keras. Melihat bahwa memang sudah larut, Yuan Ming bergegas ke toko buku. Setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya menemukan 2 buku dari katalog. Bahkan lebih beruntung, kedua buku ini sebenarnya didiskon 9,9%. Sungguh waktu yang beruntung. Setelah menyelesaikan apa yang perlu dilakukan, sudah waktunya makan siang. Yuan Ming melihat antrean panjang pengunjung di luar pintu dan merasa lega. Untungnya, dia berhasil kembali tepat waktu. Di restoran Masterwork Non-Such. Kalian berdua, silakan tunggu sebentar. Makanannya akan segera datang. Kalian bisa makan buah sebelum makan malam dulu, kata pelayan itu dengan ramah. Kirim beberapa apel lilin. Su Emyu tidak suka buah di piring. Baik, Bu, ada yang Anda butuhkan? Pelayan itu mengangguk dan berbalik untuk bertanya kepada gadis di sebelahnya. Semangka? Segelas jus semangka. Su Yuesheng teringat jus semangka di toko Yuan Ming dan tiba-tiba mendapat ide. Baiklah, kalian berdua, tunggu sebentar. Gadis itu mengangguk, lalu berbalik untuk memberitahu pelayan. Daripada minum jus semangka di sini, kenapa tidak makan semangka saja? Kata Su Emyu sambil menunjuk meja panjang di sana. Seharusnya yang baru diperas, kan? Su Yuesheng sedikit bingung. Yang baru diperas, tentu saja, tapi aku tidak tahu bagian mana. Su Emyu tidak percaya mereka akan menggunakan jantung semangka untuk membuat jus. Di Tiongkok, hanya Yuan Ming, dengan gangguan obsesif-kompulsifnya, yang bisa melakukan hal seperti itu. Sebenarnya, Su Emyu salah. Di luar negeri, mereka tidak akan menggunakan jantung semangka senilai ribuan dolar di pelelangan hanya untuk membuat jus. Su Emyu bingung memikirkan hal itu. Aku hanya tiba-tiba ngidam, kata Su Yuesheng jujur. Sudahlah, Kak, ini hanya pengingat yang baik. Su Emyu menyentuh wajahnya. Kak, menurutmu makanan di sini enak? Tanya Su Yuesheng tiba-tiba. Tidak juga, jawab Su Emyu yakin. Lalu kenapa Kak di sini? Mata Su Yuesheng terbelalak kaget. Atau kita bisa kembali dan mengantre, saran Su Emyu, menunjuk ke antrean panjang di luar. Tidak, terima kasih. Mustahil dapat giliran di jam segini. Su Yuesheng cemberut, menatap antrean panjang itu dengan pandangan tidak suka. Jadi itu yang kumaksud. Su Emyu mengangkat bahu. Oh, gumam Su Yuesheng, masih linglung. Kenapa San Miao tidak ada di sini? Su Emyu menyela adiknya, menyadari linglungnya. Dia merasa agak tidak enak badan hari ini. Aku membawanya ke dokter hewan, di sana dia melihat kucing lain. Dia mulai bermain-main dengan kucing itu dan tidak bisa pergi. Aku akan menjemputnya nanti. Su Yuesheng hanya berbicara panjang lebar ketika berbicara tentang San Miao. Kucing jantan? Su Emyu terkejut. Su Yuesheng punya kucing singa otai ras murni, kucing langka dan sulit ditemukan. Biasanya, kucing otai berwarna putih, tetapi Su Yuesheng bersikeras memilih yang hitam. Butuh waktu lama untuk menemukan kucing yang begitu manja, meskipun agak arogan, dan tak mau disentuh siapapun kecuali Su Yuesheng. Bahkan kecantikan Su Emyu yang memukau pun nyaris hancur oleh cakar kucing itu. Dan sejak saat itu, Su Emyu tak lagi menyukai kucing singa San Miao. Tidak, San Miao suka kucing betina putih kecil yang pendiam. Su Yuesheng tahu semua tentang hobi San Miao. Oke, kan? Su Emyu tak peduli dengan kucing itu. Makanan Anda sudah sampai, silakan dinikmati. Sementara keduanya berdiskusi, pelayan membawakan makanan. Terima kasih, mereka berdua berterima kasih dengan sopan. Rangkaian yang bagus. Su Emyu menusuk-nusuk kelopak bunga yang digunakan sebagai hiasan. Ya, Lili memang mengiris lobak putih tipis-tipis, merebusnya dalam air mendidih hingga transparan, lalu membentuk kelopak bunga. Bakso, hidangan utama, diletakkan di dalamnya, disiram kuah kaldu yang kaya rasa. Di tengah piring bundar terdapat kentang tumbuk, dan di sisi lainnya terdapat sepiring kecil saus cranberry. Sizzle, sizzle. Sumpit-sumpit itu mengeluarkan suara kecil saat menyentuh piring. Ternyata itu Su Emyu yang sedang mengaduk-aduk isi piringnya sendiri. Kak, ada apa? Tanya Su Yuesheng penasaran.
Kenapa tidak ada sedikit pun pemikiran untuk ini? Kurasa aku tidak berharap banyak, kata Su Emyu dengan lesu setelah memeriksa piring dan tidak menemukan tanda-tanda tipuan. Kak, ini bukan bos Yuan. Su Yuesheng terdiam. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan memesannya, kata Su Emyu dengan enggan. Cepat makan, kami akan segera kembali. Su Yuesheng tidak tahu harus berbuat apa dengan adiknya yang terkadang kekanak-kanakan itu. CK. Su Emyu merasa jijik. Ia melihat Su Yuesheng memakannya terlebih dahulu. Lalu ia mulai makan. Su Emyu suka mencelupkannya ke dalam selai cranberry. Lagi pula, asam dan manis adalah rasa yang paling enak. Tapi begitu dicelupkan ke dalam selai cranberry, Su Emyu menatap bakso itu dengan jijik. Apa ini? Menatap bakso disumpit? Su Emyu tak kuasa memakannya. Ada apa, Kak? Tanya Su Yuesheng bingung saat melihat Su Emyu sudah lama tak memakannya. Menurutmu rasanya enak? Su Emyu membandingkan kedua bakso itu dan bertanya dengan hati-hati. Lumayan, agak mirip kepala singa versi krim. Su Yuesheng tidak suka mencelupkannya ke dalam selai, ia selalu memakannya langsung. Kepala singa? Tidak apa-apa. Su Emyu menghela napas lega. Su Emyu bilang tidak apa-apa, tapi ia penasaran apa yang akan dipikirkan Lily. Seporsi bakso Swedia yang sangat lezat berubah menjadi kepala singa di mulut mereka berdua. Iya, mungkin akan marah jika tahu. Lalu apa yang kau lakukan dengan itu, Kak? Makanlah, kata Su Yuesheng sambil tersenyum, tatapannya senada dengan Su Emyu. Kurasa aku bisa makan steak, kata Su Emyu, meletakkan bakso dan tiba-tiba menjadi serius. Jangan tertawa. Aku benar-benar tidak ingin memakannya. Kenapa kau tidak mencobanya sendiri? Su Emyu sudah menyadari Su Yuesheng mengejeknya. Ia mengenal adiknya dengan baik. Aku suka memakannya begitu saja. Su Yuesheng terkekeh sebelum berbicara serius. Aku merindukan gangguan obsesif-kompulsif Bos Yuan. Kurasa Bos Yuan adalah orang yang peduli pada pelanggannya. Bos Yuan orang yang baik, kata Su Emyu tiba-tiba. Memang. Su Yuesheng juga melihat bakso yang terbuang dan merasa sangat tersentuh. Sekarang aku mengerti niat baik Bos Yuan. Su Emyu memiringkan kepalanya ke samping dengan satu tangan. Lagi pula, aku tidak akan makan yang seperti itu, kata Su Yuesheng tegas, sambil menatap bakso yang dicelupkan ke dalam selai cranberry. Mereka berdua sedang bermain tebak-tebakan, setiap kata merupakan pujian untuk Yuan Ming. Sebenarnya, masalahnya cukup sederhana. Su Emyu dan yang lainnya awalnya mengira bakso Swedia Yuan Ming terlihat seperti trik sulap, agak mencolok. Tentu saja, bakso-bakso itu tetap luar biasa lezat, dimakan begitu saja atau dibungkus selai. Untungnya, meskipun tanpa selai, sisa selainya tidak terbuang sia-sia. Lagi pula, beberapa orang memang tidak tahu cara membuatnya. Perbedaannya dengan bakso zaman sekarang terletak pada saus cocolannya. Bakso Swedia dengan selai cranberry adalah standar, tetapi selalu dicelupkan langsung ke dalam saus. Bakso-bakso itu sudah terendam minyak panas, dan warna merah cerinya tampak buruk dan sama sekali tidak menggugah selera. Namun, Yuan Ming telah membentuk selai itu menjadi lapisan tipis, menciptakan tampilan yang indah dan menarik yang sungguh menggugah selera. Kalau bukan karena contoh dari Bos Yuan, pasti tidak apa-apa. Tapi sekarang, mencelupkannya ke dalam saus merah lengket ini membuatku hampir mati lemas, kata Su Emyu berlebihan. Sungguh tak tertahankan, Su Yuesheng mengangguk. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.